لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang kami hormati, salah satu di antara keyakinan yang ditanamkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu menjadi bagian dari kaidah dalam Al-Quran, bahwa musibah apapun yang kita alami, baik berupa penyakit, musibah dalam masalah ekonomi, maupun musibah yang lainnya, sebabnya adalah maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, kecuali disebabkan karena perbuatan maksiat yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Artinya banyak sekali musibah yang tidak Allah wujudkan dalam bentuk hukuman di dunia. Ada yang Allah maafkan, ada yang Allah simpan sampai akhirat. Namun itu semuanya menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat maksiat hakikatnya dia sedang mendekatkan dirinya kepada musibah, baik musibah di dunia maupun musibah di akhirat. Kita menginginkan agar fisik kita menjadi fisik yang sehat, sehingga kita berolahraga, dan kita menghendaki dalam praktik olahraga itu kita bisa mendapatkan manfaat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Oleh karena itu dalam Islam olahraga tidak dilarang. Namun tentu saja sebagai muslim kita paham bahwa dalam masalah aurat ini ada aturannya. Dan salah satu di antara aturan aurat adalah tidak boleh menampakkan aurat dan tidak boleh menampakkan lekuk tubuh yang itu merupakan bagian dari aurat. Sehingga seorang wanita misalnya dia menggunakan pakaian yang ketat saat dia berolahraga, atau lelaki yang dia menggunakan celana yang ketat ketika berolahraga sehingga sampai menampakkan tonjolan-tonjolan yang ada dalam badannya, semua itu bagian dari bentuk pelanggaran dalam masalah aturan dalam menutup aurat. Dan pelanggaran ini bisa menjadi sebab dan pemicu munculnya musibah. Artinya, ada orang yang menghendaki hidupnya nyaman, hidupnya sehat, fisiknya baik, tapi dalam kondisi yang sama dia mendekati pada sebab yang mendatangkan musibah bagi dia. Bisa jadi musibahnya dalam bentuk kecelakaan, dalam bentuk penyakit-penyakit yang mendadak yang tidak dia sadari. Maka imbangi antara kesehatan fisik, upaya untuk menuju kesehatan fisik dengan upaya untuk melakukan kesehatan batin. Sehingga jangan sampai di saat kita memperhatikan kesehatan fisik, namun kita justru melakukan pelanggaran terhadap kesehatan batin disebabkan karena kita berbuat maksiat. Baik dengan cuci mata, melihat aurat, atau dia sendiri yang menampakkan aurat. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Innalil hasanati lanuran." Sesungguhnya amal baik itu memiliki cahaya. Fil qalbi, di dalam hati seorang hamba. Wa diya'un fil wajhi, dan merupakan sinar di wajah seorang hamba. Wa sa'atan fil rizki, dan di sana akan ada kelonggaran dalam masa rizki. Wa quwwatan fil badan, dan orang yang melakukan ketaatan itu akan diberi kekuatan oleh Allah dalam fisiknya, kekuatan badannya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan Allah jadikan makhluk yang lain itu senang kepadanya. Itulah buah ketaatan. Sebaliknya kata beliau, wa innalis sayyiati lasawadan fil wajhi, dan sesungguhnya perbuatan maksiat itu menyebabkan hitam di wajah. Wa zulmatan fil qalbi, kegelapan di hati. Wa wahnan fil badan, dan menyebabkan lemah fisik. Sehingga ada orang yang meskipun dia rajin berolahraga, tapi dia sebenarnya pemalas. Bangunnya jam berapa? Jam 7 siang. Dia gak sholat subuh. Dia ketinggalan untuk berzikir pagi. Dia malas-malasan. Padahal dia orang yang rajin berolahraga. Inikah yang disebut sebagai muslim yang sehat jasmani dan rohaninya? Sehingga di saat dia memperhatikan kesehatan jasmani, tapi ternyata dia tidak perhatian terhadap kesehatan rohani. Lalu kata beliau, wa zulmatan fil qalbi, kegelapan di hati. Wa wahnan fil badan, lemahnya badan. Wa naqsan fil rizki, dan itu bisa mengurangi jatah rizki. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan bisa menyebabkan makhluk yang lain gak suka sama dia. Sekali lagi, kalau kita ingin sehat jasmani, maka jangan kau tinggalkan rohani. Sehingga olahraga, silahkan olahraga, tapi perhatikan, di sana ada aturan berkaitan dengan masalah aurat dan pandangan, sehingga waspadalah bagian ini. Jangan sampai justru olahraga mencelakakan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.